Tim Satgas Penanganan Dampak Sosial bersama kantor BPNTTS dan BWSNT2 direncanakan melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap 71 bidang tanah yang beririsan langsung dengan kawasan hutan di lokasi proyek Bendungan Temef. Sedangkan 174 bidang tanah dari 245 bidang tanah dalam kawasan areal penggunaan lain atau APL telah diumumkan tim Satgas terhitung 21 Maret 2024 dengan masa sanggah selama 7 hari. Demikian hasil rapat bersama tim terpadu penanganan dampak sosial proyek pembangunan Temef, Jumat 21 Maret 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung penjabat Bupati TTS Seperius Edison Sipa. Turut hadir penjabat Sekda TTS Johannes Lakapung, staf ahli Menteri PUPR bidang SDA Kementerian PUPR Luki H. Korah, Asdatun Kejati NTT Jaja Rahaja, Kepala BWSNT2 Fernando Raja Gugu, Ketua Satgas Otniel Talotahun, dan Kepala Kantor Pertanahan Majid Arkian Atpah. Staf ahli Menteri PUPR bidang SDA Kementerian PUPR Luki H. Korah usai pertemuan tersebut menjelaskan, terkait penanganan dampak sosial 245 bidang tanah areal APL di lokasi Bendungan Temef, pemerintah tetap mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 174 bidang tanah hasil identifikasi tim Satgas yang segera diumumkan dan sisanya 71 bidang tanah yang beririsan langsung dengan kawasan hutan akan diverifikasi dan divalidasi kembali. Pemerintah tentunya punya kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini tentunya di bidang pertanahan dan bidang kehutanan dan sebagainya. Jadi kita untuk yang dibilang tadi itu dari 245 tadi sudah ada keputusan bahwa 174 itu adalah kawasan hutan, itu segera diumumkan ya hasil identifikasi oleh tim Satgas, dalam hal ini oleh ketua tim terpadu ya, mengumumkan hasil daripada itu untuk silakan masyarakat melihat apa kurang tak tanamannya yang dipakai, yang dihitung untuk diverifikasi lagi. Apabila perbedaan itu ya tidak usah kita ribut-ribut verifikasi. Misalnya tegakannya, tumbuhannya ini ada 50, cuma hasil Satgas cuma 40. Kita hitung bersama hukum berita acara. Tadi saya bilang juga kita juga masyarakat perlu ada keterbukaan, kejujuran. Jadi kejujuran itu bukan cuma sama para aparat penyelenggara negara atau para birokrat. Masyarakat juga perlu jujur sekarang. Jadi kalau dia 40 ditampilkan, kalau dia tahu dia cuma 35, saya cuma 35 Pak. Nah itu karena takutnya nanti bocor di belakang hari, kena juga nanti semua itu. Ya, jadi kita harus saling ada kejujuran dalam hal ini untuk menyelesaikan masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya. Jadi soal tadi 102 yang bilang tadi 245 itu masyarakat minta tanah semua ya. Kita berdasarkan peraturan aja dulu. 174 kita akan umumkan tegakkan. Yang sisa artinya di sini you lihat itu bahwa kita tidak serta-merta power gitu. Laksanakan ini enggak. Kita ikutlah informasi dari itu. Karena untuk pengamanan semua, pengamanan para penyelenggara ya yang membayar nanti dan mengamankan juga masyarakat yang menerima, karena kalau salah bayar yang membayar dan yang menerima bisa kena Pak. PPK Pengadaan Tanah BWSNT2 Beni Malelak secara terpisah menjelaskan, setelah pengumuman dan waktu sanggah terhadap 174 bidang tanah hasil IDEN dan verifali tim Satgas Damsos, tim appraisal akan melakukan perhitungan besar nilai kompensasi dan hasilnya menjadi rujukan pihak bank untuk melakukan pembayaran ke pihak warga penerima kompensasi. Jadi setelah hasil ini diserahkan oleh Satgas Damsos kepada tim terpadu, maka tim terpadu segera mengumumkan dengan memberikan waktu keberatan sesuai aturan itu kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan itu selama 7 hari. Setelah keberatan, maka tentu hasil apa yang sudah menjadi hasil penetapan itu akan ditetapkan dalam bentuk satu surat keputusan Bupati tentang
daftar penerima santunan untuk kami selanjutnya kami tindak lanjuti dengan appraisal untuk mendapatkan nilai-nilai kompensasi atau kehilangan penghasilan yang harus diterima oleh warga terdampak. Nah, itu dari tahapan itu selanjutnya setelah appraisal melakukan tugas, maka kami segera melakukan musyawarah bentuk ganti rugi dan berita acaranya itulah yang kami akan serahkan kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Polcelere KLTV News mewartakan.